yang lain bisa sekalian sharing apa ya sejenisnya yang sedang mengalami audit perpajakan. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Baru jam 8 kok lewat. Lah yang presentasi satunya kemana Mas? Dia lembur, Izin lembur, Prof. Izin lembur. Waduh. Lah terus dia ikut bikin nggak ini Mas? Ikut Dia ikut bikin. Dia yang bikin PPT-nya. Wah susah juga saya jadi nilainya gimana ya? Waduh. Yang ini. Ya sudah. Kalau dia nggak bikin berarti kelompok berikutnya kalau udah bikin masih susah tuh. Mbak Vivi ada nggak di sini? Pagi Prof. Pagi Prof. Ada. Mbak Vivi dan teman-teman semua. Baik. Ini saya baru tadi pagi buka semua WA. Kamu WA saya ya Mbak? Oh iya Prof. Oh saya maaf ya ini. Kalau ini saya baru minggu biasanya buka. Lah itu yang saya periksa itu nggak ada linknya. Itu masalahnya. Iya Prof. Nah teman-teman ini ya dikirim linknya ke saya lagi di WA aja. Iya Prof. Saya udah kirim Prof linknya ke WA Japri ya Prof ya. Belum di semua. Kalau satu begitu saya nggak kebaca. Lama waktunya. Oh jadi teman-teman yang lain juga dikirim juga ya Prof ya? Lah ya biar adil tuh, biar terbuka aja nggak apa-apa tuh. Iya. Nah, nanti tolong di koordinator baru dikirim satunya aja ke saya. Teman-teman ngumpul ke Mbak Vivi baru kirim di grup itu semua. Jadi satu list saja. Baik Prof, makasih. Mungkin saya salah, soalnya nggak ada linknya. Kalau nggak ada link kan saya nggak bisa periksa. Oh, ada sih Prof linknya. Iya, tapi di saya oh nggak kelihatan ya Prof ya? Oh nggak bisa dibuka. Di SSL nggak bisa dibuka ya Mbak, nggak ada ya. Oh, iya. Nanti tolong di koordinator ya. Baik. Nah, makasih ya Mbak Vivi. Makasih Maaf Prof. ya telat baca. Soalnya kalau Japri itu bisa seminggu 2 minggu baru saya baca, tapi kalau di grup, wah ini grup ini tugas saya ini, pasti saya baca. Oh, baik Prof. Ya, makasih ya. Iya, makasih Prof. Ya silakan kalau mau lanjut. Silakan jika ada diskusi, pertanyaan selanjutnya. Tadi yang nanya 3M itu siapa Mas? Pak Rizan. Oh iya. Saya Prof. Oh iya. Siap Dan. Oke Dan. Ya sebenarnya bagaimana kesimpulannya ini? Saya minta kesimpulannya aja dah dari diskusi ini aja. Udah mau habis ini kayaknya kesimpulannya. Silakan. Mbak Nisrina? Ya sama-sama berdua aja nggak apa-apa gantian. Mas Arda dulu aja. Untuk kesimpulan dari saya, semua beban biaya dan penghasilan itu pada prinsipnya itu kita bisa melihat dari apakah beban biaya ini termasuk dengan 3M. Jika iya, maka ia bisa menjadi pengurang penghasilan. Jika tidak, maka akan dikoreksi secara fiskal. Ya, petunjuk untuk mengetahui itu biayanya bisa diakui atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 itu
jelas semua dijelaskan di sana di pasal 6, yaitu biaya yang dapat menjadi pengurang, dan di pasal 9 biaya yang tidak dapat jadi pengurang penghasilan. Itu aja sih Prof kesimpulan dari tim kami. Lanjut. Tapi ini presentasinya ya bagus lah. Menguasai ya, nggak usah banyak-banyak begitu. Dosen saya dulu juga begitu, satu buku disuruh rangkum cuma 3 PPT ya. Jadi singkat-singkat aja. Yang penting itu Anda bisa membunyikan anunya, konsep itu. Itu yang penting. Namanya PowerPoint, jadi ya poinnya aja. Kalau 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 banyak ya namanya makalah, bukan PowerPoint. Nah, ini udah benar. Jadi ada 8 lepas itu. 8 kan angkanya hoki Mbak TV itu. Angka 8. Ya 8 udah cukup ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Jadi bagus ya. Mungkin dari 4 kelas 6 kelas sama kampus lain ya. Ini makalah yang bagus menurut saya karena yang lain tuh disuruh 2 lembar bikinnya bisa 30, ini dikasih tahu kok nggak manut ya piye ya. Nggak. Nah ini benar ya. Terima kasih untuk yang 2 yang presentasi ya, tapi satunya lagi diuji oleh Allah supaya dapat hidayah mungkin. Jadi nggak bisa datang. Diuji. Lah ya, uang dia juga nggak tahu penyebabnya apa, nggak bisa datang. Nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi, namanya orang sambil kerja ya pasti ada halangan lah. Ya bagi waktu aja, nggak apa-apa. Hanya begini, tadi yang nanya 3M ya. Saya mau melanjutkan itu penjelasannya mungkin singkat ya, karena ini waktunya belum 1 jam ya, masa langsung wes mari ya nggak iso toh. Ya ada konfliknya juga kalau yang disebut oleh Mbak Rina Septiarini tadi ya. Ya orang kalau udah tahu undang-undangnya begitu atau peraturannya begitu, kemudian ada PMK kan untuk melengkapi undang-undang itu, biasanya kan begitu Mbak Nis ya. Ya. Iya Jadi Prof. ada PMK-nya, kemudian PMK dan surat edaran. Kalau kurang ini lagi SE BJP gitu. SE-nya bukan sarjana ekonomi, surat edaran ya. Surat edaran itu yang memungkinkan ada pemaknaan lebih luas dari undang-undang itu. Kalau undang-undang kan poin-poinnya aja 3M itu. Tapi yang lebih luas lagi yang pasti ada namanya Peraturan Menteri Keuangan dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan mana komponen yang boleh kita kurangi, mana yang tidak. Seperti tadi les main piano apa tadi? Les piano apa tadi? Direksi atau siapa itu? Yang les piano tadi siapa Mbak? Anda ngomong tadi. Apa saya salah dengar ya? Tapi ini sih saya rekam ya, masa saya putar lagi rekamannya. Tadi contoh soalnya Mbak Nisrina tentang pemakaian beban sendiri. Ya, tadi kan ada, saya dengar ya, apa jadinya? Ya kalau les piano direksi kan itu kan bukan beban ke perusahaan, nggak boleh dibebanin ke pekerjaan individu yang menjadi kewajibannya sebagai orang tua ya. Kan begitu yang saya dengar ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah ya dianggap aja omongan saya salah, nggak apa-apa. Yang kita itu manusia ya tempatnya salah. Jadi ya nggak boleh itu dimasukin untuk kepentingan yang sifatnya cenderung pribadi. Hanya masalahnya memang kalau ada aturan itu orang kita itu selalu cari celah untuk melakukan penghindaran pajak. Seperti yang dikatakan tadi jelas, bunga, dividen, royalti, sewa, bunga, dan semua hal yang menambah manfaat ekonomi, kata Mbak Nusrina tadi adalah harus dikenakan pajak. Tapi orang lalu nyari-nyari celah ya, atau minimal sisi baiknya ada. Orang mungkin membuat yang namanya tax
tax planning ya, perencanaan pajak ya. Nah, yang agak ini tapi ya nggak apa-apa ini karena S2, kalau S1 udah nggak bisa ini makalah. Tapi ya karena S2 ya nggak apa-apa. Yang agak kurang mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Yang agak kurang itu belum terlihat omongan langsung ya, omongan langsung nggak harus dicatat di sini. Apa namanya? Rekonsiliasinya mungkin yang nggak kurang ya. Contohnya sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa ini karena S2. Tapi kalau saya ngajar S1 harus ada contoh itu. Rekonsiliasi antara saldo perhitungan laporan keuangan badan dengan laporan keuangan yang menurut versi pajak. Itu yang agak kurang ya. Paham maksudnya nggak yang saya maksud? Iya, paham. Ya. Contohnya Paham ya. Hah? Iya, contohnya. Iya, saya sebenarnya berharap itu pertanyaannya, makanya saya terus perpanjang terus ya, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi itu bisa dicari ya nggak apa-apa, nggak harus tahu semua. Dan nggak penting juga untuk tahu semua, soalnya peraturannya berubah, juga dia bergeser berubah. Yang penting Anda tahu yang ditanya oleh teman kita terakhir tadi, yaitu keywordnya, kata kuncinya. Jadi udah benar ya, sampai saat itu. Lalu tadi di halaman ketiga ya, halaman ketiga itu perbandingan beban dan biayanya. Ini salah satunya ya letak di laporan keuangannya itu, laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Nah, letaknya itu yang harusnya ada contohnya. Kemudian ya manfaat, oke, setuju. Manfaat untuk masa lalu dan masa depan ya. Kemudian semua biaya itu dalam rangka untuk memperoleh penghasilan, pendapatan atau penjualan. Tadi yang ada ditanya diskon ya, ada pertanyaan itu, ya lihat aja ketentuannya udah dijawab, udah benar ya. Ya ini dari segitiga ini yang digambar oleh Anda ini, yang nggak muncul tuh ini letak di laporan keuangannya di PPT 3 di saya nggak tahu di Anda PPT berapa ya. Itu yang tapi ini mungkin maksudnya untuk S1 ya nggak apa-apa, atau malah untuk orang yang sertifikasi pajak itu nggak apa-apa. Kita kan akademiknya melihat konseptual ya yang nggak apa-apa. Kemudian di halaman keempat itu teknik pengukurannya, teknik reconnectionnya ya ada standar akuntansinya pasti. Tapi yang paling umum di situ disebut historical ya, historical boleh. Tapi ada juga yang pakai metode lain ya boleh. Ada yang ukur pakai replacement ya boleh. Ada yang ukur pakai present value ya boleh. Ya macam-macam. Ada yang pakai metode discounted. Nah, ini banyak sudut pandang ya. Yang benar yang mana, yang nggak ada yang benar. Yang benar itu sesuai asumsi-asumsinya, asumsi laporan keuangan itu. Makanya ini ada yang namanya, kalau Anda dari ekonomi namanya apa ya? Kerangka konseptual laporan keuangan kan ada itu. Nah, di situ ada keterbatasan kan. Ya pengukuran itu nggak ada yang paling tepat. Kalau mengatakan ini tepat, ya kita udah berhenti belajar dan berhenti untuk hidup. Selalu ada metode-metode baru yang memperbaiki yang lama supaya dia lebih baik, lebih akurat. Tapi ya simpulannya dengan historikalnya ya juga nggak apa-apa karena itu lebih mudah untuk dibuktikan. Kalau untuk diaudit ya lebih mudah pasti. Ya benar juga ya. Kemudian halaman 5, aduh kok geser saya. Halaman 5 itu karakteristik yang terkait dalam makna beban. Ini kok warnanya ini ya. Warnanya kok nggak terkelihatan. Karakteristik utama dan yang paling kiri karakteristik pendukung. Ya karakteristik utama itu ada, kalau pendukungnya tergantung tipe industrinya juga mungkin berbeda-beda ya. Ya ada industri perusahaan jasa, ada industri perusahaan dagang, ada industri perusahaan multinasional, ada perusahaan yang berbasis antar negara seperti Google, ada perusahaan-perusahaan yang
memenuhi DAL, ada perusahaan yang melakukan perdagangan e-commerce, ya macam-macam karakteristiknya. Itu sangat luas ya. Tapi karakteristik utamanya yang namanya beban itu ya ada yang mengatakan resiko juga bisa, resiko yang kita keluarkan untuk memperoleh sebuah ekspektasi ya. Nah, ekspektasi itu untuk masa depan. Masa depan itu ya tentu saja adalah untuk upaya untuk memperoleh yang namanya return. Itu karakteristik utamanya. Silakan aja definisikan, ini banyak sudut pandang ya. Ada yang mengatakan ya orang itu kalau beban hidupnya udah nggak tertanggung lagi ya dia berdoa, boleh. Karakteristik utamanya tergantung ini sudut pandang Anda ya, bebas kok. Ya, orang bebas mikir kok. Anda S2 boleh bebas mikir kok. Saya kan liberal aja ya, monggo. Jadi karakteristik utama, karena ini ditulis kata makna ya. Kalau makna itu kan luas sekali ya, di ujung sebelah kanan saya itu disebut makna beban. Makna beban itu bisa berarti penderitaan, bisa berarti dosa, bisa juga ya. Ya dosa ya kalau dia nggak memperoleh amal kebaikan yang nggak ada untungnya. Ya jadi beban berat. Maka orang yang beban berat, letih, lesu, ya itu datang pada Tuhan, boleh. Silakan aja berdoa dulu sebelum memulai ya. Maka ada ilmunya, ilmu perencanaan, ya boleh. Ya apa aja ya. Jadi ini sangat luas ya. Ini karakter PowerPoint ya seperti ini harusnya memang menimbulkan banyak pertanyaan dan penjelasan. Kalau PowerPoint itu udah bisa ditebak artinya ya itu namanya bukan PowerPoint. Itu menunjukkan Anda intelektual. Kalau S2 ya begini caranya benar ya. Silakan orang interpretasi dari gambar itu, lalu Anda bunyikan itu. Nah, ini nanti kan kalau S2 Anda kan harus presentasi ke orang ya, jadi penyampaiannya harus singkat, tapi penjelasannya bisa banyak ya. Dan kalau Anda tulis, itu berarti Anda membekukan tulisan. Kalau dibekukan tulisan, kalau ada kesalahan, sulit untuk dikoreksi. Tapi kalau gambaran begini, kalau Anda ada terselip tang ya, terselip lidah, ya Anda bisa tidak ada jejak yang tertulis ya. Nah, itu akan mempermudah Anda untuk membuat wacana. Halaman berikut ya, ini definisi biaya dan beban dalam perpajakan. Nah, iya, tentu kalau pajak itu ada undang-undangnya, tentu saja undang-undang ini udah mungkin berubah ya, banyak PMK yang sebenarnya udah menghilangkan makna-makna daripada undang-undang perpajakan itu karena apa namanya paradigmanya udah berubah ya, paradigma dunia itu ya yang membuat itu kerjasama DJP Direktorat Jenderal Pajak dengan OECD namanya. Ya kalau nggak tahu OECD nanti dicari-cari aja OECD itu apa atau binatang apa itu OECD. Ya lembaga-lembaga yang mengkaji tentang adanya misalkan kemungkinan perusahaan itu dia basisnya di negara-negara lain ya, apalagi perusahaan besar, yaitu basisnya untuk menghindari yang namanya tax treaty atau shopping tax ya. Tax shopping ya, tax shopping itu apa ya? Ya tax shopping, nggak ada nama lain. Tax 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 shopping itu ya perjanjian pajak antar negara. Jadi beban tertentu kadang-kadang dialihkan ke negara tertentu, bagian-bagian tertentu dialihkan ke negara tertentu. Apalagi kalau perusahaannya berdevisi, itu bisa menimbulkan apa yang disebut dengan proses transfer pricing ya. Itu tentu berhubungan dengan beban ini, tapi itu nanti di pajak internasional akan Anda pelajari ya. Ini dia OECD itu sebuah lembaga yang membuat kerjasama tentang yang namanya adanya tax amnesty 2 ya tahun depan ya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mungkin Kementerian Keuangan kurang komunikasi kalau menurut saya ya. Bukan target pajak sebenarnya yang ingin dicapai. Tapi ada yang namanya disebut migrasi data sebagai apa ya namanya? Disebut itu sebagai apa nih? Tadi saya catat ya. Sebagai government digital. Government digital itu
karena semua pelaporan pajak itu bersifat digital. Jadi harus ada yang namanya government digital, yaitu di mana terjadi yang disebut open government partnership. Jadi kewajiban pajak itu sudah menjadi keharusan, yaitu government digital. Artinya apa? Data-data perusahaan nakal di satu negara dengan negara lain itu ingin direkonsiliasikan karena ada gap kemampuan kita menyediakan data antara negara berkembang, negara agak terbelakang, dan negara maju. Nah, data itu ingin direkonsiliasikan supaya ada yang namanya one gate system, satu pintu untuk dunia secara keseluruhan. Jadi sistem pajak itu nanti dia untuk membuat yang namanya double collecting system. Double collecting itu apa ya? Ya double collecting. Pengumpulan data secara menyeluruh. Sehingga untuk orang nakal itu sulit. Nah, itu nanti tujuan ke untuk mengaplikasikan undang-undang ini. Undang-undang nomor 2008 itu, tapi ini udah dilakukan berbagai revisi perubahan lalu disesuaikan dengan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak OECD. Itu catatan saya. Nah, misalkan kita melihat nanti ada yang kalau dia perusahaannya penjualannya ekspor impor misalkan gitu, maka ada yang disebut dengan PPN ya kan, pajak pertambahan nilainya. Nah, pajak pertambahan nilainya siapa yang majaki? Yang majaki kalau menurut peraturan OECD itu adalah destination principal, jadi ke negara tujuan. Itu yang disebut kegiatan ekspor. Jadi lembaga OECD itu melakukan tax treaty, perjanjian pajak untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional, bukan UMKM ya. Sehingga nanti tercipta yang disebut pelaporan yang berkelanjutan. Pelaporan berkelanjutan itu dalam rangka tahun 2028 sampai 2030 itu akan terwujud yang namanya Sustainability Development Goal. Sustainability Development Goal itu ya ini untuk membuat pembangunan yang berkelanjutan. Kira-kira itu ya. Jadi ini sangat holistik ya. Kalau mau lihat dari pengertian undang-undang ini, memang udah dijelasin oleh teman-teman. Jadi PPH itu ya pastilah itu namanya juga pajak penghasilan. Orang punya penghasilan kenikmatan itu harus di share kepada negara. Karena prinsipnya begini ya, Nun Sewu, mohon maaf, yang namanya disebut pembangunan berkelanjutan atau itu salah satu cirinya setiap warga dunia itu bisa memenuhi kewajibannya, bukan cuma hak ya. Jadi kalau pajak ini ya kewajiban, ya kalau wajib ya berarti bukan sunnah ya, ya wajib aja udah, wajib aja dilakukan. Lalu hak kewajiban itu antar warga negara itu menjadi equal. Lalu kalau ada equal, lalu ada yang disebut dengan justice, keadilan. Tujuannya kan itu sebenarnya. Nah, persoalannya muncul yaitu penentuan tarif sebenarnya. Penentuan tarif ya, itu komentar saya, tapi ini umum sekali ya. Saya selalu membuat wacana pemikiran ya. Tarifnya itu berapa sih yang paling pas? Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan orang. Kenapa? Ya, karena pajak di sini lebih mahal, pajak di sana lebih murah. Pajak di situ lebih kecil, pajak di sana lebih besar. Lalu akibat pajak besar, pajak kecil tarif ini, kalau ada berbagai macam negara, orang akan bisa memindahkan satu penghasilan ke negara tertentu untuk mengurangi pajak. Bahkan lebih ekstrim lagi muncul namanya kasus Pandora Paper, macam-macam itu ya, Panama Paper ya. Itu sebenarnya akibat orang sweep rate ya, memindahkan tarif pajak. Maka sebenarnya harus ada komitmen OECD dengan Kementerian Keuangan itu. Itu dalam rangka membuat pemerintahan yang multi tingkatan itu artinya tingkat beban pajak tarifnya beda-beda, Mas. Berapa yang PKP,
kemudian berapa yang harus dipotong, di store, dibayar, self assessment dan seterusnya. Nah, itu kira-kira komentar saya. Jadi pasal ketentuannya ada di sini sebenarnya di halaman 6 ya. Yang disampaikan teman-teman kita ada perluasan ya dalam artian pemahaman apa yang bisa menjadi pengurang dan apa yang tidak bisa menjadi pengurang. Pasal 6 Undang-Undang PPH itu ya. Yang tidak dapat dijadikan pengurang. Kan masalahnya di situ. Bersama satu lagi tarif ya, tarif pajak, rate-nya. Rate itu apa mau dipukul rata, apa progresif, apa dia kita pakai sistem yang disepakati menurut kesepakatan internasional. Itu kan tidak 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 tuntas sampai hari ini. Soalnya kalau pajak tarifnya terlalu besar, itu ada kontraksinya. Kontraksi itu apa ya? Efeknya. Efeknya apa kira-kira? Kalau pajak terlalu besar dikenakan, itu bisa memperlemah investasi di suatu negara itu. Karena orang pajaknya gede banget, makanya pajak dividen itu sangat kecil dari seluruh pajak. Kenapa itu terjadi? Karena di situ ada mobility capital. Mobility capital itu ya mobilitas modal itu ada di situ. Sebab kalau pajak dividen terlalu besar, orang akan tidak investasi di situ. Jadi pajak yang terlalu besar itu berbahaya. Tapi pajak terlalu kecil juga menjadi masalah. Penerimaan negara berkurang. Nah, itu tidak mudah. Seperti kita kejar bayang-bayang nyampe situ, bayang-bayang udah melebu dan kono. Kita melebu dan kono, dia lebih adon meneh, lebih jauh lagi. Jadi kita nggak nyampe-nyampe begitu ya. Kira-kira itu problemnya ya. Jadi soal rate itu menjadi didiskusikan. Maka ada daerah-daerah percontohan ya. Misalkan Batam ya, segitiga Brebes itu dikelola ya untuk penentuan basis ekspor impornya ya, untuk aktivitas bisnis. Kemudian halaman 7 ya, halaman 7 ini kasus ya. Ini perilaku orang ya. Ya memang perilaku orang tidak bisa kita pungkiri. Ya pasti ada yang namanya yang nggak jujur itu. Wajar lah. Ya statistik pun membiarkan kalau 5% itu ya salah. Masa kita nggak ya. Ya pasti ada. Nah, ya tapi ya jangan berlebihan lah kalau bisa. Itu namanya serakah. Ini kasus orang ya, individu katakanlah begitu. Membayar sewa, ini untuk menyewa gedung ya, bukan orang yang sewa tadi ya. 5 tahun sewa masa pakai harta telah terpakai dari beban. Oh ini matching, kalau ini asas matching, mempertemukan ya. Matching itu bagaimana ya kalau kita ini? Encounter itu perjumpaan antara pendapatan dengan beban. Nah kalau ini dipertemukan, pendapatan beban ini muncul varian ini keuntungan. Nah keuntungan ini nanti yang dikenakan pajak. Jadi sebenarnya contoh ini kalau saya tangkap secara serampangannya sekenanya, ini asas matching prinsipal dalam struktur kerangka konseptual, mempertemukan encounter, perjumpaan ya. Perjumpaan yang membawa kebahagiaan atau membawa kesedihan. Ya. Jadi perjumpaan yang membahagiakan itu kalau labanya besar, itu yang bahagia juga pemerintah, yang bahagia berikutnya ya tentu saja pemilik modal, yang lebih bahagia lagi pelanggan. Kenapa pelanggan juga bahagia ya? Karena identitas perusahaan itu apa sih kalau disebut perusahaan adalah identitas. Ada keterpisahan 3 entitas seperti digambarkan tadi di PPT itu, yaitu owner, member, dan customer. Owner, member, dan customer. Di tengahnya adalah reguler, pemerintah. Jadi owner, pemilik, member itu direksi pengelola, customer itu pelanggan. Ya di tengahnya itu adalah regulernya yang menekan pajak untuk diberikan kepada negara. Hanya yang menjadi perdebatan di Indonesia yang saya rasa momok, belum ada obatnya yang bisa kita cara menyembuhkan, dan saya juga tidak tahu cara menyembuhkannya, yaitu penurunan tax rasio kita terus menurun. Itu yang menyedihkan. Menyedihkan. Negara Eropa itu udah sampai 58, 57, 54, 40, di atas kepala 40. Kita itu masih 9%, 10% tax ratio ini. Artinya
tax return yang kita bayar oleh individu dan perusahaan itu sangat kecil terhadap masyarakat. Ya, saya nggak tahu di mana letak kekeliruannya. Kok bisa begitu ya? Jadi manfaat orang bayar pajak itu apa? Ya kalau kita udah penuhi kewajiban kita, ya kita harus juga dapat return walaupun returnnya tidak langsung ya. Tapi kan bisa kita amati dari keadaan kota, keadaan negara, keadaan puskesmas, keadaan jalan raya, keadaan trotoar. Itu harusnya lebih baik fasilitas umum. Nah, sayangnya itu yang kurang nampak ya. Nah, ini akan menjadi berakibat jangka panjang. Itu sebenarnya sisi yang kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan itu. Saya bukan apa ya, bukan ngenyek ya, ngenyek itu apa ya, bukan mengolok-olok negara, enggak. Sumpah demi Allah enggak. Ya bagaimana caranya saya ya prihatin juga ya. Kita tiap hari di dapil pajak ya, kita belanja kopi kayak gini aja udah dikenakan pajak di depan itu. Nah pajak tadi, bayar pajak ada selipnya. Ya jadi semua warga negara itu kena pajak, nggak ada yang nggak kena pajak, baik dari NPWP maupun nggak NPWP, ya omong kosong lah, semua juga kita kena. Tapi tax returnnya kok orang ketok ya, orang kroso ya, nggak terlalu terasa. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua. Ya tentu kita tetap berharap ya, tentu dengan ke depan bisa lebih baik. Nah halaman 8 ya, terima kasih udah nggak ada lagi, udah selesai komentar saya, udah 8 halaman ya. Oh cuma 8 halaman ya. Ya udah 8 halaman ya. Nah ini bagus ya makalahnya. Ada yang dikatakan oleh Santo Agustinus itu bahwa sebuah perusahaan negara itu harus menciptakan terena. Terena itu bukan mobil Nissan, tapi terena itu kerajaan. Kerajaan bisnis dan kerajaan negara berbahagia. Nah, itu bisa dicapai kalau ada sebuah promise. Promise itu janji. Janji itu tindakan kita untuk bersama-sama memenuhi kewajiban kita. Itu beda dengan agama. Makanya sebenarnya di Indonesia itu diperbolehkan orang ateis, tapi nggak tahu kok dilarang ya. Orang ateis itu ya boleh karena itu hak dia, bukan kewajiban. Orang beragama itu hak, boleh pakai agama, boleh enggak. Ya, itu artinya Indonesia itu mengakui ateis, ya. Boleh orang ateis. Makanya aliran dana dari luar negeri juga masih nyambung ya. Ini omongan nggak ada guna, jangan ditanggapi ya. Omongan sekedar aja ya. Itu beda antara hak kewajiban, beda mas. Hak itu apa, kewajiban itu apa. Hak saya boleh ini, boleh itu. Tapi kalau perintah agama jelas. Gitu. Jadi ini dalam rangka menciptakan City of God ya, kota ilahi. Makanya di pembukaan kita itu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa ya, supaya negara ini bisa lebih baik. Jangan jadikan dia sebagai city diabuli, kerajaan setan. Kerajaan setan itu ya tindakan-tindakan warga negara, tindakan negaranya ya tidak mencerminkan kita ini manusia yang punya perpustakaan. Manusia yang punya perpustakaan itu manusia yang bertindak, ya harusnya ada impact. Sebuah tindakan itu harusnya ada impact-nya. Tapi saya ini nanti malam saya naik Gunung Lawu ya, turun Senen ya. Ini saya ini di lereng bawah Karanganyar ini sekarang. Lagi di kamar hotel ya. Itu kalau saya tadi kemarin di Karanganyar ya, kalian bayar pajak motor tua saya yang udah 40 tahun usianya, lebih tua dari Anda itu, motor kenangan ya, yang masih bayar. Itu di depan alun-alun Karanganyar itu ya, ya masih banyak sekali pengemis. Tadi malam saya jalan-jalan di situ. Tidak ada perubahan dengan saya dulu masih kecil ya. Malah yang ada penurunan ya, kesenjangan ekonomi yang muncul. Dan saya tanya ibu-ibu yang udah 40 tahun jualan di situ, Bu, ya pakai bahasa Jawa ya namanya, masa saya pakai bahasa Inggris ya, dia nggak ngerti lah.
Putih ya kabarnya, sehat, aduh sampai kok masih ke sini. Dia tidak berubah 40 tahun lalu dengan sekarang. Yang berubah mukanya tambah tua. Ini kan enggak mengurang itu yang terlihat di Pulau Jawa, apalagi yang luar Pulau Jawa. Jadi himpitan ekonomi itu benar-benar terasa ya di kita. Tapi tetap optimis ya, tetap berbuat baik ya. Saya bangga dengan Anda semua anak-anak muda. Dari 8 orang yang aktif ini, ya ada 3 orang nanti jadi orang hebat. Anda ingat omongan saya. Pasti ada 3 orang, Anda ini jadi orang hebat. Saya nggak tahu siapa namanya dan itu. Amin, Prof. Ya, tapi ada orang hebat di sini. 3 orang. Dan biasanya feeling saya nggak pernah meleset. Ya, Amin, Anda, Pak. Andi sebagai generasi penerus bangsa ya berbagi nanti kalau udah jadi orang yang punya kekuasaan ya, melayani orang baik ya mau mengampuni orang lain juga. Makanya ada teks amnesti, sebenarnya pengampunan yang tak ada batasnya. Orang selalu mengkritik teks amnesti udah gagal diampuni lagi. Iya, namanya orang setia itu sama dengan seorang perempuan yang selalu dipukul oleh suaminya. Saya bilang, ibu kenapa nggak cerai aja? Udah tiap hari dipukulin. Jangan Pak, itu tetap suami saya harus taat. Nah itu ibu itu mengampuni tiap hari sampai laki itu nggak bisa. Jadi nggak usah marah-marah. Jadi kalau marah-marah, ya itu watak negara ini. Ya itulah yang terbaik. Ya kalau negara lain sekali ngampuni nggak diampuni lagi, ya itu negara lain. Kalau kita mah enggak. Justru di situ hebatnya. Mengampuni tanpa batas. Nah, ini kan saya belajar dari Ibu Vivi, dapat hidayah. Bu Vivi kan memberikan WA itu, akhirnya saya dapat hidayah kan. Oh iya ya, saya perbaiki lagi begitu. Terima kasih, Prof. Jadi begitu manusia ya. Anda kalau udah S2 itu harus bijak ya. Anda harus pintar. Pintar itu nomor 20 dari kesuksesan Anda. Tapi kalau naik bijak ya beda lah. Lebih luas, lebih banyak yang dipikirin ya. Senang menolong orang lain, kira-kira begitu ya. Ya ini pajak ini juga dalam bentuk kita berbakti. Kalau di Muslim jelas ada yang namanya bayar zakat. Karena negara Muslim itu nggak ada pajak, pajaknya kecil karena mereka bayar zakat. Kalau di agama Nasrani ya ada perpuluhan, sama pendetanya diminta. Ya kalau di ini ngomong udah nggak karuan ini. Ya kalau di Bali ya tiap perempatan itu kasih kembang, kasih bunga, dikasih hiu. Ya gunanya untuk apa? Ya memberikan kepada alam. Ya anggap aja seperti itu bayar pajak. Jangan dilihat Tuhannya, kalau itu mau urusan mereka masing-masing lah. Agama saya, ya sudah segitu aja kok, sederhana gitu aja kok repot sih. Itu kalau menurut saya ya. Mohon maaf kalau omongannya udah kemana-mana ini. Tapi matur suwun sangat. Nanti ini mohon maaf ya. Ini saya agak bingung karena satu orang teko nggak datang ya. Ya nilainya nanti dari 3 orang itu silakan tulis namanya sendiri-sendiri. Nilainya berapa dikirim di WA. Nanti saya input ke TB-nya. Sama tugas Ibu Vivi satu ya. Tugas Ibu Vivi adalah meminta temannya untuk mengirim link, kemudian Ibu Vivi nanti share di grup untuk dibuat. Dan kalau bisa jangan sampai lewat dari jam 11 malam karena harus diinput. Baik, Prof. Soalnya ini minggu terakhir input TB, kalau nggak nanti telat nilainya. Saya revisi lagi itu berarti salah saya nilai. Ya namanya salah kan Anda harus ngampuni, saya juga ngampuni gitu loh. Itulah demokrasi, bukan negara kerajaan lagi, nggak boleh pakai kekuasaan. Dengan kekuasaan sekarang bro, saya nggak berkuasa atas Anda loh. Ya itu begitu ya. Nanti kalau ada pimpinan kan begitu. Ya. Oke, teman-teman semua matur suwun sangat. Ini ada 8 orang hebat-hebat dan sakti-sakti. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat siang.
Mantap Mas Arda. Yo, Selamat, thank you. selamat. Thank you. Teman-teman jangan lupa ya ngumpulin ya linknya ya. Oh iya di WA aja ya nanti ya Mbak Vivi ya. Iya, di grup aja kirimin Ya, itunya.